Bapak Ibu, umat adalah partai baru yang kalau boleh kita bilang telah melewati 2/3 perjalanannya. Ya, jadi fokus kita jangka pendek 3/3 dulu. Yang sepertiga waktu itu umat telah lolos menjadi partai yang mendapat Kemenkumham. Ya, 2,5 tahun lalu di tengah pandemi umat di tengah perjalanan akhirnya bisa lolos menjadi partai yang terdaftar di Kemenkumham. Bayangkan di tengah pandemi kita nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, tapi alhamdulillah karena keikhlasan seluruh kadernya dengan bantuan teknologi waktu itu ya siang hari itu jam itu mungkin bisa 10-15 kali sehari ya untuk mendapatkan data se-Indonesia. Bantuan Allah datang dan kita lolos. 2/3-nya yang kedua kita lolos menjadi umat lolos menjadi partai peserta pemilu 2024. Jadi kalau boleh saya bilang perjalanannya terjal banget karena waktu itu umat menjadi satu-satunya partai yang hampir di single out, dijegal supaya nggak jadi partai peserta pemilu. Tetapi lagi-lagi apa? Bantuan Allah datang yang kedua kalinya dan alhamdulillah setelah kita verifikasi fakta ulang di 2 provinsi kita diberi bantuan lagi sama Allah. Kita lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dan perjuangan 3/3 kemudian di bawah awal ini yang akan kita lanjutkan adalah semoga bisa umat itu menang lolos threshold parliamentary threshold 4%. 4% itu butuh sekitar 7,5 juta voter. Jadi adik-adikku di sini yang milenial dan zilenial, kemudian juga baby boomer semuanya harus bersatu untuk mendapatkan 7,5 juta voter. Ya 4%. Jadi supaya nanti representatifnya orang-orang yang kita harapkan bisa melakukan perubahan itu bisa duduk di DPR dan bisa menggali undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Bapak Ibu, umat menjadi satu-satunya partai yang membela Tempa. Bapak Ibu tahu dari keterangan di sini yang zilenial. Tahu nggak yang terjadi di Tempa ada apa? What happened in Tempa? Tempa daerah di Batam. Ada yang penggusuran, ada yang terjadi di sana penggusuran apa? Pabrik dari mana? Dari Cina. Siapa yang membolehkan pabrik itu datang di mereka dan menggusur mereka? Betul. Itu mohon maaf ya tidak bersih ya. Kita menjawab bukan berarti. Kita menjawab bukan berarti nilai kita tak benar. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu juga di sini tahu yang terjadi di Lembang sana. Penduduk warga negara Indonesia keturunan Melayu digusur oleh siapa? Oleh
1,5. Terakhir, adik-adikku, seperti yang kemarin keceplosan katakan menteri, salah satu menteri keceplosan ngomong. Sebenarnya kalau sumber daya alam kekayaan kita ini betul-betul diurus dengan benar, kementeriannya benar, presiden benar, ya kan? Enggak mundur-mundur sama asing, enggak jadi penggambar asisten asing. Anda semua ini itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah di kementerian, dia keceplosan ngomong. Kita semua ini akan memiliki, kalau itu di manage dengan benar tanpa korupsi, kita ini bukan kayak aja. Kita bisa dapat tunjangan 20 juta per bulan. Adik-adikku, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional kita. 1% itu siapa? Yang disebut dengan koni. Ya, jadi koni itu apa? Semua orang-orang kaya yang bisa menguasai 50% aset nasional kita, yang tanda kutip bisa menggerakkan orang-orang di bawah kita. Dan insya Allah umat akan membenahi permasalahan ini. Sistemnya dibenahi. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa sedikit membuat percikan apa ya? Kesadaran bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Ini negara ini lebih baik dari sekarang, Bapak Ibu. Mari kita doakan supaya negara ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Kita aminkan sekeras-kerasnya. Kita aminkan kali-kali dan kita dengan Allah baik. Oke? Setuju jika negara kita melakukan perubahan ke arah lebih baik? Allah Allahu Akbar. Merdeka!